Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Semuanya sudah mengisi absen di link Google Form yang saya share di grup? Sudah, Bu. Sudah ya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Coba Dea, silakan pimpin doa dulu teman-temannya Dea. Baik, Bu. Sebelum memulai kegiatan Zoom hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, hari ini materi kita tentang tujuan, keuntungan, dan kerugian pengujian produk ya. Seperti yang sudah kalian lihat di layar kalian, ini adalah materi kita pada hari ini. Sebelumnya kalian harus mengetahui dulu nih, apa sih kompetensi dasarnya pada hari ini. Ini kalian harus dapat menelaah tujuan, keuntungan, dan kerugian pengujian produk. Kemudian kalian juga harus terampil kolaborasi, bisa keterampilan komunikasi, kemudian bisa berpikir kritis ya. Selanjutnya, ada yang masih ingat materi sebelumnya yaitu tentang produksi massal dan perakitan produk. Coba sebelum saya tunjuk, ada yang masih mengingatnya? Nyalakan mic-nya satu orang, coba. Saya, Bu. Ya, silakan. Produksi massal itu memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Baik. Ada yang masih ingat materi perakitan produk? Silakan Rahil. Perakitan produk itu ada 3 macam. Yang pertama perakitan produk yang dapat ditukar. Itu ada metode perakitan pemilihan. Metode perakitan individual ya. Maksudnya adalah perakitan yang dirakit secara sistematis, yang dimana dirakit sesuai urutan sebelumnya, tidak bisa digabungkan dengan yang lainnya. Sudah, Bu? Ya, luar biasa ya. Rahil masih sangat mengingat dengan jelas gitu metode perakitan beserta pengertiannya, bahkan ya bisa membandingkannya. Masalah perakitan produk itu dihubungkan dengan materi hari ini yaitu tentang tujuan, kerugian, dan keuntungannya pengujian produk. Kita analogikan begini, ketika sebuah catering gitu ya, produksi banyak makanan, atau ibu kamu lah di rumah masak itu sama seperti kayak ketika mencicipi itu sama seperti ketika melakukan pengujian produk. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kalian jangan lupa juga dicek LKS-nya ya. Di sini di kegiatan pendahuluan sudah ada di LKS-nya. Kalian amati gambar di bawah ini nih, gambar yang muncul di layar. Dibuka juga LKS-nya, dilihat gambarnya sama di LKS kegiatan pendahuluan. Produksi apa? Kelihatan nih namanya. HP. Nah, HP merek sekarang belajar pakai apa nih? Handphone. Ya, banyak sekali yang menggunakan handphone gitu. Jadi sekarang produksi handphone tuh sangat besar gitu ya, sangat banyak nih. Salah satunya di sini mengamati sedang memproduksi handphone, kemudian itu ada pengujiannya juga ya. Nah, sekarang dilihat lagi di LKS di kegiatan inti 1.1. Sudah dibuka LKS-nya, linknya kemarin sudah ya. Oke, ada berapa gambar di layar ataupun di LKS kalian yang muncul pada kegiatan inti 1.1? Ada 4 gambar. Ada 4, Bu. Betul, ada 4 gambar. Kira-kira muncul pertanyaan apa sih di benak kalian? Kira-kira muncul pertanyaan apa di benak kalian? Silakan Andin. Apa sih tujuan dari pengujian produk? Tujuan pengujian produk. Yang lain ini pertanyaan Andin bagus nih ya. Jadi kegiatan ini kita akan membahas tujuan pengujian produk itu apa, kemudian keuntungan dan kerugian pengujian produk itu apa ya. Jadi 2 poin ini, pertama tujuan pengujian produknya, yang kedua keuntungan dan kerugian pengujian produk. Baik, kemudian
kegiatan Seltik 2, kalian juga jangan lupa isi setelah mengamati video berikut ya. Jadi saya akan menampilkan sebuah video. Nanti silahkan kalian amati dan tuliskan informasi apa saja yang kalian dapat dari video tersebut. Bentar. Nah, ini dilihat. Nah, pertama diapakan handphone itu? Banting ya. Banting ya. Diuji ketahanannya, Bu. Nah, terus apa itu dikasih air ya? Anti air. Nah, kalau ini apa nih, ente? Apa kira-kira itu? Uji ketahanan CPU dari suhu yang tinggi maupun rendah, Bu. Ya, betul. Nah, dilihat tuh ya. Ini diuji lagi apanya? Ketahanan layarnya. Betul, ketahanan layar. Ya, coba. Contoh Jerry ya? dulu. Oke. Ya. Jadi gini Bu, dari video yang saya tadi lihat, untuk produksi seperti tadi itu, keuntungannya itu mampu menghasilkan produk-produk yang kualitasnya cenderung lebih terjaga dan lebih tinggi. Namun, untuk modal awalnya itu cenderung lebih besar karena membutuhkan mesin yang banyak. Lihat pasti kan punya ide sendiri-sendiri tuh. Oh, sepertinya ini berhubungan nih sama materi tuh. Tujuannya produk tadi diuji supaya ini. Adapun ada nggak keuntungannya setelah kalian amati videonya? Kira-kira setelah kalian amati ada nggak kerugiannya? Silakan kalian lanjutkan di kegiatan 1.3. Kalian berdiskusi bersama kelompok ya. Jadi nanti saya akan pisahkan kalian masuk ke breakout room ya di Zoom. Ada 5 kelompok. Nah, kalian diskusikan, diingat ya, identifikasi apa saja tujuan, keuntungan dan kerugian pengujian produk berdasarkan informasi tayangan video tadi yang sudah kalian tonton. Kemudian berdasarkan bahan ajar yang telah saya berikan di grup. Sudah pada download semua belum yang ada di grup itu? Sudah, bahan ajarnya tentang tujuan, keuntungan, dan kerugian produk. Sudah? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah akan saya pisahkan kalian di breakout room ya. Jangan lupa hasil diskusinya juga tuliskan. Nanti jangan lupa juga setelah diskusi presentasi ya di kegiatan 1.4-nya. Oke, kelompok 1 paham ya tugasnya? Nggak apa-apa, dilanjut aja diskusinya. Iya, paham. Terus menurut kalian sendiri, tujuannya itu apalagi selain memastikan produk tersebut mampu memenuhi standar produksi yang ditetapkan? Meluncurkan. Oke, lanjut ke keuntungan dan kerugian pengujian produk. Kita cari. Baik. Dalam video tersebut, kita memperalat tentang tahapan-tahapan pengujian ketahanan produk agar menghasilkan. Ada yang mau ditanyakan mungkin kelompok 4? Sudah cukup jelas? Iya, Jelas. Ibu. Cukup jelas, Bu. Dan apa Tadi tadi? Peluang Lapangan lapangan apa? kerja apa sih? Peluang lapangan Berikan hasilnya. Ya, Kelompok 1? Ya. Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang diskusi yang telah kita lakukan tadi. Yang pertama, untuk tujuan pengujian produk itu untuk mengetahui kualitas produk. Bu, saya Jerry Nelson dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya ingin menjelaskan tujuannya. Yang pertama itu, tujuan dari produksi ini adalah memastikan produksi tersebut mampu memenuhi standar produksi yang ditetapkan. Poin kedua yaitu menyediakan data standar demi kepentingan ilmiah. Yang pertama adalah perusahaan akan mengeluarkan biaya atau anggaran ekstra untuk melakukan pengujian produk. Yang kedua itu permasalahan yang timbul dalam penerapan pengujian produk. Saya akan membacakan keuntungan dari pengujian produk. Yang pertama itu kualitas produk lebih bisa diketahui, dan yang kedua itu kelangsungan produk saat diteruskan ke rekan kerja bisa diketahui juga. Lalu yang ketiga, dari situ kita bisa melihat keuntungan dan kerugian dari produk. Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Untuk tujuan pengujian produk, yaitu untuk menguji kualitas produk. Yang kedua, untuk memastikan produk memenuhi persyaratan spesifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Sabrina.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Sanavia. Saya akan menjelaskan keuntungan pengujian produk. Yang pertama, menghasilkan produk yang berkualitas. Kalian juga masing-masing sudah mempresentasikannya dengan sangat luar biasa juga. Terus sekarang kita akan melanjutkan PowerPoint-nya. Inilah tujuan pengujian produk ya. Pengujian produk itu tujuannya, ya kalau dilihat dari tadi video, kenapa harus dibanting, kemudian disiram dan sebagainya. Itu untuk memenuhi persyaratan spesifikasi, karena setiap produk itu pasti punya persyaratan spesifiknya gitu ya. Handphone itu harus ketahanan baterainya harus seperti apa, jika dibanting ketahanan layarnya bagaimana, jika ditekan bagaimana, dan sebagainya. Kemudian agar berjalan sesuai standarnya. Nah, tadi hampir mirip dengan persyaratan spesifik ya. Jadi produk apapun itu ya, ini produk bukan, mungkin tadi contohnya handphone, tapi apapun itu produknya yang akan dipasarkan, itu harus sesuai standarnya gitu, makanya harus diuji terlebih dahulu. Misalkan juga kosmetik gitu ya, atau makanan minuman semua sama. Kemudian untuk kegiatan penjaminan mutu, jadi mutunya akan terjamin jika sudah dilakukan pengujian produk. Keuntungan pengujian produk, tadi luar biasa sekali sudah dipaparkan dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 5 gitu ya, tentang keuntungan pengujian produknya. Nah ini adalah ada 4 poin. Ya, 4 poin keuntungannya. Coba ada yang bisa bantu membacakan 4 poin keuntungan pengujian. Pasti ada kerugiannya ya. Kerugiannya ada 2 poin. Yang pertama, membayar biaya ekstra. Tadi yang bilang jadinya modalnya besar, Bu, gitu ya. Silakan. Siapa yang mau memberi kesimpulan? Jangan jeri. Kesimpulannya Yaumi. Singkat saja. Kesimpulannya yaitu dalam pembelajaran kali ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ajeng, dalam pelajaran ini kami mendapat materi tentang produk, alat komunikasi, terus lalu kita mengetahui tentang keuntungan dan kerugian dari pengujian produk. Nah, dari keuntungan itu kita dapat mengetahui bahwa kualitas produk bisa diketahui, dan kemudiannya itu membutuhkan biaya yang ekstra. Mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Yaumi atas refleksi pada kegiatan pembelajaran hari ini ya. Baik, kita akan lanjutkan ke tes formatif ya. Silahkan dibuka kuis. Saya sambil silakan dibaca baik-baik soalnya. Nanti juara pertamanya saya akan kasih hadiah kuota gratis, kuota internet ya. Ya, silahkan dimulai. Tadi ya saya akan mengkaji ulang sedikit ya tentang tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan pengujian produk itu tadi ada beberapa poin. Yang paling utamanya adalah untuk menentukan kesesuaian produknya, kemudian agar produk sesuai standarnya gitu ya. Kemudian keuntungannya sudah pasti agar tahu marketnya, kemudian cara strategi pemasarannya, dan kerugiannya paling penting biasanya adalah pasti menambah cost ya, menambah biaya. Ya, dan yang tadi contohnya hanya handphone, tapi perlu diingat bahwa pengujian produk itu bisa produk apa saja yang akan dipasarkan. Jadi itu hanya salah satu contoh, paham ya? Itu hanya salah satu contoh. Ini bisa diaplikasikan untuk produk-produk lain yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian jangan lupa minggu depan kalian pelajari materi tentang prosedur pengujian produk ya. Kalian pelajari tentang materi prosedur pengujian produk ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri bersama-sama pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.